Halo, halo, apakah suaranya sudah masuk? Boleh di komen ya, kalau suaranya udah masuk teman-teman. Oke, sepertinya sudah masuk ya suaranya. Oke, halo sahabat foodie semua, selamat datang di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Salam kenal, saya Aldi yang akan menemani sahabat foodies di kegiatan sore hari ini. Teman-teman, simak terus acaranya sampai selesai ya, karena pastinya materi sore ini menarik banget dan sangat bermanfaat. Mau ingetin juga nih buat teman-teman, bisa share acara sore ini dengan cara screenshot lalu upload ke story masing-masing dan tag ke @foodies.id, karena nanti bakal ada karena nanti akan ada promo spesial untuk sahabat foodies yang terpilih. Oke, sebelum kita panggil narasumber di sore hari ini, saya minta izin untuk menyampaikan sedikit mengenai foodies. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu foodies, foodies adalah the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner ya di foodies. Dengan visinya changing people life through F&B education. Ayo gabung dengan lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Kunjungi juga channel Telegram Foodies di t.me/foodiesid yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Nah, jadi setiap hari nanti akan di-share artikel-artikelnya di channel Telegram Foodies. Jadi jangan lupa untuk join di channel Telegram Foodies di t.me/foodiesid. Dan juga nih, jangan lupa subscribe YouTube-nya Foodies. Nah, di situ ada 1.000 lebih video edukasi bisnis kuliner yang bisa teman-teman semua tonton secara gratis. Nah, di mana lagi tuh teman-teman bisa dapetin video edukasi tentang bisnis kuliner secara gratis? Ya, ada di Foodies. Jadi jangan lupa subscribe di channel YouTube Foodies. Oke. Untuk sahabat Foodies yang mau bertanya, boleh sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah. Nah, nanti langsung aja tanya nih di situ. Untuk sore hari ini narasumber kita adalah Kak Vivi Puji Astuti. Beliau adalah owner Siopang Mie dan Dimsum Homemade. Nah, sore ini kita sharing bareng Kak Vivi dan bahasannya menarik banget nih, yaitu bongkar rahasia sukses Siopang jual 500 pieces dimsum per hari. Nah, ini akan menjadi pembahasan yang seru di sore ini. Dan pastinya sahabat foodie semua boleh keluarin catatannya, karena materi yang akan kita bahas adalah hal-hal yang penting banget dan bisa langsung sahabat foodies praktekin setelah ini. Sambil menunggu narasumbernya masuk, boleh nih salam-salam di kolom komentar, kenalin dulu dan dari mana aja, kalau punya bisnis kuliner namanya apa aja nih. Oke. Di sini udah banyak nih ya, udah ada 25. Kak Vivi juga udah ada nih di sini. Kita request dulu nih ya untuk live bareng. Wah, ini teman-teman Foodpreneurs nih, kira-kira dari mana semua nih teman-teman, boleh komen. Oke, udah gabung nih. Halo Kak Vivi. Halo, Halo Kak Vivi, sehat Kak Vivi? Alhamdulillah sehat banget. Oke, oke. Sore ini semangat nih ya, kita sharing-sharing nih ke teman-teman pembisnis kuliner yang ada di sini nih. Ada banyak nih yang di sini. Ada salam kenal dari Bengkulu, Pukis Bengkulu. Halo, salam kenal. Hai Bengkulu. Oke, di sana keadaannya gimana nih? Cuacanya lagi hujan, lagi panas atau gimana nih, Kak? Lagi hot-hotnya, panas banget. Jadi ya untungnya Oke. live-nya sore ya. Jadi bisa seger-segeran dulu setelah aktivitas seharian ini kan. Tuh. Mm-mm.
Oke, ini juga ada yang salam nih dari Surabaya, bisnis bakery cheesecake. Waduh, banyak banget nih pembisnis kuliner hari ini. Oke, karena Kak Vivi udah masuk, kita sore ini bakal berbagi ilmu sama sahabat foodie semua. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh nih Kak Vivi kenalin diri dulu nih beserta bisnisnya Kak Vivi ini apa nih? Oke, boleh coba Kak Vivi, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi, saya owner dari Siopang, mie dan dimsum homemade. Untuk saat ini lokasinya ada di Sidoarjo dan akan ke Surabaya nantinya. Jadi mohon doanya dan minta supportnya. Tuh, Oke, amin. Semoga bisa scale ya ke Surabaya. amin. Harus scale Amin. up dong. Betul banget. Nah, mungkin kita langsung nih ya ngobrol-ngobrol. Nah, bagaimana nih awal mula Kak Vivi memutuskan untuk mendirikan bisnis homemade ini? Nah, boleh nih diceritain journey-nya secara singkat nih Kak Vivi. Kalau ceritanya itu dari 2021 ya. Tapi kalau untuk buat mie dimsumnya itu udah mungkin udah 2 tahun 3 tahun sebelumnya. Tapi waktu itu kita iseng nih, iseng pingin jualan. Kebiasaan ngantor, kebiasaan sebelumnya juga jualan online. Jadi waktu punya anak kecil, terutama yang kedua nih, saya iseng jualan. Saya iseng jualan. eh, Idenya itu muncul dari anakku yang kedua. Jadi anakku yang kedua itu spesial lahirnya. Spesial, dia ada Down syndrome yang awalnya kita nggak sangka ya, kita nggak ada mikir itu dari cerita sedihnya awalnya itu gitu. Eh, Cuma semakin ke sini saya harus bisa membagi waktu. Membagi waktu itu gimana ya bikin makanan itu yang anakku nanti itu bisa menikmati, keluargaku nanti itu bisa nikmatin dan saya masih bisa melakukan aktivitas yang saya suka. Tuh. Kemudian waktu COVID ya, COVID awal itu saya jual di kantor suami, sistemnya masih PO. Ternyata banyak yang repeat 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 lagi, jadi eh, memberanikan diri untuk buka apa bikin brand. Jadi dulu itu jualannya belum ada brand karena iseng itu tadi kan gitu. Kalau iseng kalau laris ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah kayak gitu. Karena laris akhirnya bikin brand dari Siopang tadi. Siopang itu artinya siomay dan pangsit. Dulu aku jualannya masih dua itu. Gitu. Jadi bukan marga ya. Banyak yang punya pikiran tuh Siopang itu marga. Jadi Vivi itu Vivi Siopang. Marganya Siopang. Padahal aku ini ya orang Sidoarjo, orang Surabaya gitu loh. Jadi nggak ada marga-marga dari keturunan apa gitu. Enggak gitu. Cerita singkatnya seperti itu. Oke, tadi Mbak Vivi jelasin mulai dari 2021 ya Mbak Vivi ya. Mm. Berarti itu waktu 2021 masih kerja di kantor. Hmm, udah enggak sih, udah enggak. Karena sebelumnya itu kok 2021, maaf 2020. 2020. 2020. Iya. Jadi 2020 itu mulai saya isengnya kayak gitu. Jadi udah nggak ngantor. Dulu itu karena pingin punya anak kan. Udah promil, udah apa pingin punya anak. Jadi apa ya kayak udah aku taruh aja kayak gitu loh. Karena pingin fokus apa pingin punya baby kayak gitu. Dari situ sih. Cuma pikiran saya waktu resign itu eh, kita ini kaum ibu-ibu ya. Jadi aku pikir itu apapun bisa dilakukan di rumah. Di rumah itu apapun bisa dilakukan, entah online, entah apa. Dan sebelumnya kalau untuk bisnis sih saya udah dari 2014 itu punya craft itu sama handmade juga. Aku buat sendiri. Jadi kayak headpiece kayak gitu yang udah aku kirim ke seluruh Indonesia juga. Aku kerjakan sendiri juga. Itu awal mula aku resign itu dari situ sih.
Oke, Jadi kayak berarti Mbak nggak Vivi. mungkin nganggur gitu loh, nggak mungkin nggak ada kerjaan. Apapun yang dilakuin itu bakal jadi uang. Itu pikiran saya itu dulu. Betul Mbak. Berarti Mbak Vivi sebelumnya pernah kerja terus resign di tahun berapa Mbak Vivi? 2014. 2014. Oke, jadi 2014 itu Mbak Vivi nggak habis resign nggak mau dong nganggur gitu kan. Jadi harus ada yang dikerjain nih, ada yang menghasilkan. Jadi mencobalah Mbak Vivi crafting ya Mm-mm, awalnya. mm. Iya Berarti benar. mulai di dunia bisnis kuliner itu di tahun 2020 itu Mbak Vivi. 2020. Tapi Oke. sebelumnya emang udah suka kali ya, udah suka bergelut sama ini. Jadi aku tuh lulusan informatika loh di Ubaya Universitas, banyak biaya kalau orang bilang. Tapi apa ya? Ini kamu nggak salah tak? Kamu kok nggak sesuai sama bidangmu, nggak sesuai sama eh, jurusanmu itu loh informatika kayak gitu. Jadi emang harus ya, apalagi itu kan dari awal itu aku mulainya dari craft ya, headpiece dulu. Itu udah beda, melenceng banget kayak itu. Yang kedua sekarang masuk dunia kuliner, itu juga melenceng banget kayak itu. Tapi ya apa ya, semakin gini orang usai menikah itu kan beda ya, mau nggak mau perempuan kan kayaknya harus pegang di dapur ya, entah itu cuma masak mie, cuma apa nggodok air, itu tetap aja masuk ke dapur. Itu. Oh, oke. Berarti Mbak Vivi journey ini resign 2014, crafting, habis itu 2020 mencoba bisnis F&B yang awalnya tadi Mbak Vivi bilang ya udah bikin PO aja nih. Semua ya ada yang beli syukur, enggak ya udah gitu ya. Ternyata banyak yang beli. Akhirnya dari situ Mm-mm. Mbak Vivi membuat nama brand ini ya, si Opang ini ya. Iya benar. Oke, ini menarik banget nih. Bermula dari ini ya, berarti dari PO di dari rumah nitip ke kantor suami gitu ya, Mbak Vivi ya. Mm-mm. Nah, jadi itu juga bisa dijadiin pelajaran ya, Mbak Vivi ya. Jadi jangan sampai apa menghalangi keinginan berbisnis ya. Iya benar. Segala cara bisa aja, ada. Iya, Oke. iya. Selanjutnya berarti kalau dilihat dari sosial medianya si Opang nih tidak hanya menjual dimsum ya Mbak ya. Jadi menu apa aja sih yang dijual di si Opang ini sebetulnya? Ada apa aja sekarang? Tetap favorit keluarga ya. Jadi yang utama itu yang best seller banget itu ya mie sama dimsumnya. Karena mie sama dimsum kita itu tipe bukan apa ya, bukan gerobakan karena lebih ke family food ya. Jadi kayak lebih ke Hong Kong, rasanya juga lebih eh, autentik. Terus kita juga nggak pakai apa MSG, nggak pakai pengawet kayak gitu. Terus kemudian kalau menu yang lain itu banyak, jadi banyak. Jadi untuk yang saya bekukan itu selain yang untuk frozen itu selain somai yang ada 5 macam, ada 5 varian. Kemudian ada pangsit kukus, ada egg chicken roll, ada peta. Peta itu pentol kotak. Jadi yang jajanan-jajanan yang ditusuk biar nggak jajan di pinggir jalan tuh anak-anak jadi saya buat sendiri kayak gitu dan bentuknya kotak-kotak lucu gitu. Oke, jadi Mbak Vivi ini banyaknya adalah makanan-makanan yang yang buat anak-anak itu ya daripada jajan di luar. Jadi jadi Kak Vivi ini ngebuat versi lebih aman lah gitu ya, karena kita nggak tahu eh, yang di pinggir jalan gerobak kayak gitu biasanya ibu-ibu nih worry gitu ya. Gitu. Banget itu banget worry-nya kayak gitu loh. Apalagi dulu Mak- kan COVID, terus apa ya kalau jajan nggak sehat, nggak bersih, apalagi apa anak-anak yang sekarang tuh kan apa ya micin itu kayak terlalu over banget kan juga nggak bagus, apa nggak bagus kayak gitu. Kemudian kebersihannya takutnya kan karena pernah ada yang kena tipes. Nah, dimulai dari situ juga nih. Akhirnya kita benar-benar jaga kayak gitu. Oke, berarti kalau nggak salah tadi Mbak Vivi juga bilang bermula dari ini nih Mbak Vivi untuk anaknya Mbak Vivi dulu nih ya, gimana Mm-mm.
makanan ini yang kira-kira cocok nih sama anaknya Mbak Vivi gitu. Terus dari situ coba dijual kayak gitu Iya, ya. Berarti emang benar. awalnya untuk anak Mbak Vivi dan cocok. Jadi benar-benar udah ini ya, tervalidasi approve cocok untuk anak-anak gitu ya. Iya benar. Uji cobanya dulu ke keluarga dulu nih. Kalau udah di approve, kita baru berani share kali. Kalau enggak ya berarti belum cocok kayak itu. Oke, itu berapa bulan tuh Mbak? Dari yang tadinya belum ada brand yang cuma PO-PO aja, pre-order, nunggu pesanan, sampai akhirnya memutuskan, wah kayaknya harus pakai brand nih, dibikin nama brand nih. Nah itu berapa bulan tuh Mbak? Itu dari bulan April, Mei, Juni, 3 bulan ya berarti. Jadi Hmm. pokoknya tanggal 1 Juli itu saya udah langsung ini usai Lebaran ya. Jadi usai Hmm. Lebaran itu saya pinginnya nggak jualan kayak itu. Saya pinginnya nggak jualan. Ternyata banyak yang minta. Itu akhirnya Mbak buat dong versi yang frozennya supaya kan karena teman suami kan banyak yang ngantor. Jadi kan mereka maunya yang praktis. Nah, akhirnya saya bikin frozenan di situ supaya ya mempermudah mereka untuk apa menyiapkan bekal atau anak-anak mereka yang sekolah gitu. Hmm. Tuh ada Oke, ada ya, ada 3 bulanan lah. nah akhirnya apa yang membuat dari ini Kak Vivi ini memutuskan untuk oke lah, kayaknya bikin brand aja deh. Kayak gitu. Kayaknya di branding aja deh nih produknya. Apa nih yang memutuskannya nih? eh karena kalau kita jualan, jadi ada brand, ada branding. Kalau dulu itu nggak ngerti. Sekarang, karena dulu niatnya kan iseng ya. Jadi ada brand, ada branding. Kalau pingin produk kita dikenal, kalau Vivi, siapa itu Vivi? Yang namanya Vivi itu kan udah banyak banget gitu kan. Tapi Siopang, sampai sekarang pun saya juga jadinya dipanggil Siopang. Jadi bukan Mbak Vivi atau Kak Vivi gitu, bukan. Dipanggilnya Mbak Siopang. Jadi eh, brand itu apa ya, penamaan atau formalitas dari produk apa yang kita jual itu. Dari logo itu kan kadang udah kelihatan sebelum saya melaju ke branding ya. Jadi kayak sebelum saya itu jualan itu online itu di Instagram sama WA aja sih itu. Jadi eh, brandingnya itu ya lama ya 3 bulan itu. Pokoknya setelah puasaan itu aku nggak dap. Ini orang-orang beli produkku tapi aku nggak ada brandnya ya. Jadi kira-kira itu Soma yang kemarin itu loh. Itu Soma yang kemarin itu loh. Kayak gitu. Iya ya kok setelah aku pikir ini kok nggak ada brandnya. Akhirnya saya mulai tuh belajar buka-buka. Oh, ini aku harus punya sesuatu nih yang orang-orang Mbak aku beli Siopang. Aku beli Hmm. Siopang kayak gitu kan kayaknya kita seneng gitu loh. Oh berarti brandnya kita itu masuk dan secara nggak langsung ke branding juga kayak gitu loh sama dari mulut ke mulut itu tadi itu. Oke. Nah, itu berarti Kak Vivi itu organik banget ya ininya brandnya Kak Vivi ini si Opang ini berarti dari dari sebelum bikin nama brand akhirnya memutuskan untuk dinamain kayak gitu. Terus ya udah berjalan aja makin banyak orderan gitu ya. Wah, ini unik Benar. banget ya. Jadi Oke. karena sebelumnya juga emak-emak online kan ya. Jadi ya apa ya dimulai dari kok di kantor suami aja aku pingin nih kirim yang bisa sampai ke Jakarta ke Semarang kemana itu ternyata banyak loh yang order jadi ya itu tadi eh, saya bikin sesuatu gimana selain brand jadi gimana produkku bisa aku kirim sampai ke sana nih sampai aku kirim sampai keluar kota keluar pulau bahkan sampai Makassar itu Bali, itu banyak pengiriman ke sana. Malang, Jember itu banyak banget. Itu. Oke, nah itu terus gimana nih strateginya Kak Vivi nih bisa sampai akhirnya terkirim banyak nih sampai bisa 500 pieces dalam sehari itu strateginya Kak Vivi gimana tuh bisa sampai akhirnya di titik kita? Eh kalau dulu mungkin aku apa ya? Kalau ada yang frozen itu
langsung aku kirim kalau waktu ready. Kalau enggak, aku tawarin PO dulu. Karena waktu itu kalau nggak salah cuma ada satu pegawai. Jadi kalau sekarang udah sekitar 8 kali ya kalau sekarang. Jadi apa ya, maaf. Jadi kalau mau PO ya udah besok kita kirim. Semakin ke sini pegawai pun juga kita cari kan berdasarkan apa ya, kebutuhan kita. Semakin banyak permintaan, akhirnya kita juga nambah, kita juga stok dan sampai sekarang pun kita produksi setiap hari. Itu apa ini, nggak sampai apa ya Kak, nggak sampai kehabisan kayak gitu loh. Jadi kayak oke, jadi ada yang order awalnya itu kalau nggak salah customerku itu kebanyakan dari Instagram. Itu mereka itu kebanyakan kalau nggak maklun atau mereka punya usaha, misalnya kayak dimsum mentai. Jadi kita itu ada kerjasama. Kalau nggak mereka pengen punya brand sendiri, terus beberapa rumah makan mereka ambilnya di kita kayak gitu loh. Jadi eh, kalau orang lain loh, kenapa? Itu juga ada tantangan lagi loh. Kan nggak pakai brandnya Kak Vivi kan nggak pakai gitu. Ya nggak apa-apa kayak gitu loh. Jadi waktu itu saya juga belum ngerti haki, belum ngerti halal, belum ngerti harus BPOM. Kayak gitu. Pikiran saya, ya saya ngebantu mereka karena mereka kan menjualkan produk kita dan saya bisa produksi setiap hari kayak gitu. Itu sih Kak. Oke. Nah, itu juga tertulis ya di bio Instagramnya si Opang ya. Supplier dimsum, cafe, catering, resto dan hotel ya. Nah, itu dia. Gimana, bagaimana nih Kak Vivi sendiri akhirnya memutuskan untuk menjadi supplier dimsum seperti itu. Peluang seperti apa yang Kak Vivi lihat dan bisa diterapkan dalam bisnisnya si Opang? Masih belum banyak sih Kak, karena itu masih baru berjalan. Jadi kalau dulu kayak B2B, eh, ibu-ibu yang sibuk, mereka kalau order banyak, jadi mereka juga simpen di freezer. Semakin ke sini, saya ngikutin permintaannya si customer nih. Eh, dari online kita kesusahan di apa ini? Di kurir ya. Jadi Kurir. saya tinggal di Sidoarjo, customerku rata-rata itu masih di Surabaya. Itu kurir susah. Akhirnya saya juga buka peluang buat kurir-kurir ini loh, apa kayak yang Gojek, boleh disebut gak sih? Nggak apa-apa. Ini ya kurir online ya. Kurir online, apa online sama offline saya kumpulkan Hmm. kayak gitu. Saya kumpulkan sehari itu saya biasanya ke Surabaya itu sekian pengiriman, hampers itu juga. COVID kemarin juga saya manfaatkan. COVID kemarin itu saya bikin kayak apa ya, hampers tapi khusus yang WFH, khusus yang sedang sakit kayak gitu. Jadi itu pokoknya semua momen itu saya manfaatkan, apa ya, ternyata juga membantu mereka, ya kan, yang WFH juga kesusahan bingung, nggak bisa keluar, ya kan. Jadi mereka juga sedia frozen food atau apa, ya itu tadi saya bikin produk yang beku juga itu tadi. Dan itu juga saya kerahkan yang waktu eh, apa ini, ojol, ojek online itu tadi, Hmm. saya kerahkan semuanya. eh apa ya, ternyata mereka juga, oh terima kasih ya Mbak, terima kasih kayak gitu loh. Saya akhirnya dapat tambahan. Semakin ke sini saya kok mikirnya ke sini apa, eh berarti saya ini buka peluang kerja, bukan apa ya, membantu Siopang aja, tapi semakin banyak lagi ya, dari ojol itu tadi, dari produksi, terus semakin ke sini lagi juga ada apa, customer banyak yang offline, akhirnya ya kita ikutin tuh, kita ngalir tuh, kita turutin. Oh iya, ternyata offline juga alhamdulillah tuh rame juga, alhamdulillah tuh nambah apa peluang buat buka apa, pekerjaan, lapangan pekerjaan lagi gitu kan. Jadi waktu pas pandemi karena kirim ke Surabaya ya dari Sidoarjo ternyata membuka lapangan pekerjaan yang banyak nih ya untuk kurir-kurir yang lagi sepi job kayak gitu ya, lagi
kurang bagus, misalkan ternyata ojek-ojek gitu ya, suruh ngirim jadi lumayan, akhirnya mereka dapat pekerjaan. Wah, ini membantu banget nih ya. Jadi akhirnya rezekinya makin ditambahin. banget 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 Oke. gitu. Nah, kira-kira nih, Kak Vivi, apa yang membuat produknya si Opang ini menjadi unik dan berbeda dari yang lain yang akhirnya orang-orang memilih produknya dari Kak Vivi nih? Kalau unik dari awal konsepnya kita kan family ya, family healthy food. Kalau bisa jadi anak-anak yang usia mulai 1 tahun itu bisa menikmatin karena kita olah tanpa MSG, tanpa pengawet. Jadi yang sudah masih MPASI di atas 1 tahun, hingga lansia pun itu masih bisa makan. Terus yang kedua itu produk kita itu menggunakan bahan pilihan. Jadi untuk kelas atau target market kita udah kelihatan satu family dan apa ya? Emang lebih menengah ke atas kali ya. Jadi untuk kalau misal dibandingin belakangan tuh sering dibandingin gitu. Dibandingin dengan produk yang lebih di bawah kita ya. Setiap brand atau setiap jualan itu kan punya target market masing-masing. Punya keunikan, ya jelas punya keunikan masing-masing. Yaitu tadi kalau kita dari rasa. Terus bisa dinikmatin semua keluarga. Jadi bukan rasanya itu yang kayak kalau saya bilang berbeda-berbeda dan produk kita karena homemade sampai sambel pun itu sambal cocolannya itu kita buat sendiri loh. Itu. Kita buat sendiri sambal cocolnya itu. Jadi bukan yang beli saus yang nanti yang nyocol itu nggak ini apa apa ini kok sama kayak yang di pasaran enggak, tapi kita buat sendiri gitu. Jadi benar-benar homemade semua ya. Nah, eh, ini kan semuanya homemade nih. Tadi juga Kak Vivi mention kualitas produk nih ya yang disukai oleh eh, ibu-ibu nih, family nih, keluarga-keluarga. Nah, pertanyaannya adalah hal apa nih yang dilakukan oleh Kak Vivi untuk menjaga kualitas produk dari si Opang? Kalau untuk kualitas ya, otomatis kan dari bahan. Kita juga menggunakan bahan pilihan tuh, Kak. Terus kebersihannya juga kita jaga. Rasa, rasa itu pun kita juga harus konsisten ya. Dari awal kita seperti apa, sampai sekarang seperti apa, itu juga kita harus jaga. Karena homemade, jadi kadang hal-hal sekecil ya, karena yang kerja ini kan manusia, bukan mesin kayak gitu, bukan produk massal kayak gitu. Jadi yang benar-benar membutuhkan waktu, kesabaran, yang jelas ya dengan cinta seorang ibu ini. Jadi kita mau share berbagi apa ya makanan yang enak supaya yang makan itu juga senang dan bahagia juga saat menikmatin. Itu aja sih. Oke, berarti menjaga kualitasnya karena Kak Vivi ini menganggap kalau makanannya kualitasnya jelek itu apa berdampak sama yang makannya gitu karena make make apa cinta seorang ibu nih ya. Karena emang si produk ini juga kan tadi Kak Vivi bilang awalnya untuk anak sendiri gitu kan, untuk Iya anaknya benar-benar. Kak Vivi nih ya. Kayak gitu. Jadi kalau menurunkan kualitas produk kayaknya nggak baik gitu ya. Jangan sampai. Jadi harus tetap kualitas yang cocok gitu ya, kualitas yang sudah sesuai standarnya dari si Opang ini. Nah, kalau boleh tahu nih, si Opang ini kan jualnya grosir, ada yang eceran juga. Nah, saat ini sudah ada outletnya atau bagaimana nih, Kak? Sudah ada outletnya. Jadi outletnya masih di dekat rumah, ada di Taman Jajan Puri Surajaya, Gedangan Sidoarjo. Kalau untuk tempat produksi kita juga jadi outlet juga. Jadi kayak saya buat
outlet, yang belakangnya itu saya buat produksi. Jadi kalau mau datang langsung beli frozen itu juga bisa. Itu ada di Taman Vancouver sama di Gedangan Sidoarjo juga. Itu. Nah, tuh buat teman-teman Sidoarjo bisa langsung dan mau ada yang mau apa jualan dimsum juga bisa nih ngambil Boleh. produknya di Iya, iya. Kak Vivi ini ya, bisa Iya. ya. Saya tunggu Hmm, banget ini tuh kerjasamanya. nah, ditunggu kerjasamanya nih ya dari Kak Iya Vivi. dong. Ini ini unik banget ya. Awalnya tadi Kak Vivi bilang iseng gitu ya. Emang bukan iseng sih, lebih untuk buat anak. Terus kalau ada yang mau syukur, enggak ya enggak masalah gitu ya. Akhirnya jadi segede gini nih. Gimana nih? Ini nyangka atau emang udah diprediksi bakal segede gini nih? Kalau dibilang gede masih belum ya, karena sampai sekarang pun saya masih perlu proses, dan proses itu apa ya? Ternyata panjang banget kayak gitu. Mulai dari kayak tadi bilang orang jualan tuh nggak bisa asal jualan aja. Justru yang utama itu kadang brand itu harus ditentukan. Ada branding, masih ada marketing, ya kan? Belum SOP-nya. Itu kita masih proses nih, Kak, untuk menuju yang besar. Karena goalnya si Opang itu resto. Jadi aku harap itu suatu saat aku bisa punya resto yang benar-benar udah tertata SOP-nya, semuanya itu udah tertata. Nah, ini saya masih proses nih. Kalau dibilang besar masih belum besar banget, masih kalau dibilang apa ya? Home industry ya, Kak ya. Hmm. Masih kecil-kecilan itulah. Cuma kemarin karena niatnya yang pertama itu frozen food, kemudian customer pengennya, aku pingin dong beli offline. Aku pingin dong beli offline. Jadi kayak eh, permintaan customer itu doa sih buat saya. Berarti oh Siopang ini bisa nih, aku bisa lebih besar, aku nanti bisa nih mewujudkan apa keinginan mereka. Jadi kayak sekarang ini saya ada tempat, ada outlet, tapi belum ada AC-nya kayak gitu. Kak, pinginnya yang ber-AC, resto dong. Oke, saya buat dulu nih. Saya buat dulu nih Siopang resto nih. Doa kan, ucapan adalah doa kayak gitu loh. Jadi ya eh saya ikutin aja ini alurnya karena saya pun juga nggak bisa gede kayak gini kalau nggak ada kritikan customer. Jadi semua kritikan itu saya tampung banget. Jadi yang Kak ini rasanya kayak gini, kok rasanya berbeda kayak dulu. Itu saya koreksi, bener-bener saya koreksi. Saya kasih apa ya? Saya ulang ke diri saya dulu, saya terapkan ke bagian dapur. Bagian dapur itu pun nanti kalau misal saya ada 2 outlet, 3 outlet, itu kalau nggak sesuai SOP itu juga apa ya? Itu apa ya? Eh apa ya Kak istilahnya? Tantangan buat saya itu. Gimana kalau misal kamu punya entah 2 resto, 3 resto, 10 resto itu kamu punya rasa itu yang benar-benar konsisten dari awal, tetap menjaga kebersihannya. Kalau di Siopang sih yang utama pelayanan. Jadi pelayanan, yang kedua dirasa, yang ketiga kebersihan. Itu sih yang kita jaga sampai sekarang sama tim-tim saya. Gitu. Oke, betul banget sih ya SOP itu harus benar-benar tuh. Biar rasanya nggak berubah nih. Nah, Iya. ngomongin tentang produk nih ya, bahan baku. Nah, gimana gimana nih, bagaimana nih Kak Vivi untuk mengatur pasokan bahan baku untuk memastikan ketersediaan yang cukup? Kalau untuk bahan baku ya, karena kita semakin ke sini, semuanya kan harus tersistem. Nah, sama untuk memulai sistem itu ternyata puyeng juga. Yang awalnya, oh yang penting sehari aku produksi sekian habis ya udah, habis ya udah. Ternyata setelah masuk ke sistem itu puyengnya minta ampun itu. Jadi setiap bulan kita kan belanjanya ada tiap bulan tuh. Kita sudah tahu kalau sudah tersistem itu enak gitu. Kita sudah tahu kita harus belanja apa, berapa, entah lagi rame, lagi sepi, itu kita sudah tahu kualitasnya kita itu apa ya kalau dibilang nggak sampai pemborosan, nggak sampai pengurangan. Jadi kita tahu kita itu belanjanya itu eh, setiap bulan itu habis berapa untuk di satu outlet kayak gitu. Diproduksi juga nanti itu habis berapa. Jadi kita itu udah tahu. Kalau untuk
bahan baku sih untuk sekarang ya, sampai sekarang saya itu menjaga nggak pernah loh, saya itu giling yang namanya di pasar itu nggak pernah. Jadi tetap benar-benar saya jaga. Ayam pun juga kita menggunakan ayam pilihan. Jadi benar-benar kita cari itu tukang potong ayam, cara motongnya, bagian apa yang benar-benar kayak berkualitas ya kepake buat produk saya itu benar-benar saya jaga. Kalau untuk bahan-bahan pendukung lainnya itu juga tetap saya jaga pastinya pakai produk yang karena ini buat anak-anak ya. Pasti juga pilihan juga yang ada label halalnya juga. Ini karena saya orang muslim, tapi saya jualan mie sama dimsum yang tipe-tipe Hong Kong. Itu hampir tiap hari ada pertanyaan. Bahkan kurir itu udah sampai di depan rumah, di depan tempat produksi itu masih tanya, "Kak, halal kan? Kak, bakminya halal?" Itu. Jadi, ya ini untungnya sertifikat halal udah keluar ya sekarang. Jadi, saya nggak perlu menjelaskan lagi sudah halal, Kak. Kalau dulu itu kayak bener-bener produknya apa sih? Sampai ada loh customer yang kayak gitu. Ya alhamdulillah yang kita gunakan karena ada apa yang kita pastikan yang sudah ada logo halalnya itu sih untuk bahan pendukung gitu. Oke, udah produknya dimsum, namainnya si Opang dikira marga gitu ya. Iya benar, bener banget, bener banget. Saya juga nggak mikir brandnya sampai ke sana, nggak kepikiran gitu loh, nggak kepikiran ke Karena sana. karena si Opang itu malah singkatan ya. Singkatan siomay pangsit. Awal-awal saya cuma jualan itu aja sih yang udah dibawa ke kantor. Jadi mie itu pun juga enggak. Saya nambah mie dulu juga PO juga kayak gitu. Mm. Bakmi, pangsit, terus siomay, dimsum, Mm-mm. itu jadi kesannya, ini halal nggak nih? Langsung pertanyaannya gitu, namanya si Opang gitu ya. Iya banget, iya banget, iya banget. Jadi apa ya? Orang tuh tanya, ya itu tadi panggilannya, Mbak Siopang kayak gitu. Kamu margamu dari marga mana sih? Kamu suku apa sih? Kayak gitu. Sampai, oh iya ya, iya ya. Jadi mungkin kalau misal saya bikin brand baru lagi, saya bakal memikirkan ke sana kali ya. Memikirkan bikin brand yang nggak ada embel-embel yang unsur apa kayak gitu kan, nggak gitu. Lebih Oke, dipikirkan itu lagi. unik ya. Jadinya akhirnya orang-orang kenal Kak Vivi ini Vivi si Opang. Iya Unik. benar-benar. Kalau nggak Mbak Oke, Siopang malahan. Mbak si Opang gitu ya. Iya benar. Oke nih ya. Infonya kan si Opang ini berhasil menjual kurang lebih 500 pieces 500 pieces dimsum setiap harinya. Nah, strategi apa sih yang Kak Vivi lakuin untuk mempromosikan dimsum ini ke target market si Opang? Kalau untuk strategi itu ya pasti ada. Em, apa ya? Yang jelas ya apa ya? Kita harus selalu ngikutin tren ya. Walaupun kita jualannya makanan F&B, tapi kalau kita misalnya gini, kita hanya jualan offline tanpa mempromosikan produk kita itu juga sama sama aja. Dan sekarang kan banyak platform ya. Saya dulu nyobanya yang awalnya itu dari merchant dulu, terus apa dari IG, Instagram, semua media sosial tuh aku coba. Karena mungkin jalan rezekinya kita nggak di situ aja, ya kan? Yang jelas kita dari awal kita jualan, kita sudah punya target market nih. Jadi biar nggak salah kayak gitu. Apalagi dengan media sosial yang sekarang ini ya, orang beli itu kalau kalau menurut aku sih, orang beli itu bukan kadang orang taunya yang kita lihat dulu, itu kan dari konten dulu ya yang sekarang. Jadi itu benar-benar harus melek. Jadi kalau ditanya, Mbak Vivi ini enak, oh enggak enak aja. Saya sampai belajar itu yang apa desain. Jadi yang ilmu apa informatika saya udah hilang, udah hilang nih. Karena udah nggak main Photoshop lagi, nggak main apa. Sekarang kan udah banyak tuh yang di handphone yang benar-benar saat membantu banget. Itu aku belajar desain loh. Bikin feed itu juga aku belajar. Ngonten aku juga belajar ngonten loh kayak gitu. Karena penting banget itu ya kayak sekarang mulai melek nih yang namanya personal branding itu mulai melek banget. Karena
Orang sekarang kepo juga, siapa sih yang punya, siapa sih yang jualan, modelnya kayak apa, bentukannya kayak gimana. Itu orang-orang kepo kayak gitu. Dan semakin kesini saya juga sadar ternyata orang-orang itu yang mereka lihat dulu untuk sekarang ya kak ya, itu kan konten. Dari konten mereka baru beli apa? Baru beli produknya kita kan. Itu. Jadi ya untuk teman-teman pejuang bisnis yang lain, eh, semangat ngonten, semangat mempromosikan karena jalannya itu banyak. Banyak itu nggak dari media sosial aja. Terus apa, dari marketplace juga banyak, merchant yang lain juga banyak. Itu pun kita masih harus ada apa? Kita masih ada promosi, masih apa ya? Entah dengan apa harga atau kayak gimana, apa yang namanya, sale diskon atau apa, itu tetap saya buat sih. Jadi kalau dulu ngikut platformnya Shopee ya, kalau ada PD sale itu saya juga ngikut loh. Ada tanggal cantik sampai sekarang saya masih ikut kayak itu. Ada promo apa, grand opening apa, tetap karena kita itu sekarang itu tetap harus promo, bukannya setiap hari promo enggak ya, tapi kita harus melakukan itu karena apa ya, buat menarik customer itu. Oke, berarti si Opang nih mainin sosial media juga, bikin konten, ads juga, endorse juga nggak nih? Endorse dulu sempet sih, sempet. Cuma belum sekelasnya Raffi dan Gigi kali ya. Jadi kalau udah sekelas itu mungkin Siopang lebih besar lagi. Saya harus lebih siap lagi di tim lagi. Mungkin seperti itu ya, Kak. Ini doa ya. Semoga saya Amin. bisa endorse mereka ke apa Atta Halilintar kayak gitu kan. Itu. Oke, berarti sekarang nih kalau boleh tahu penjualan terbesar dari si Opang ini lebih banyak di merchant, terus on merchant, merchant atau offline atau order direct langsung nih dari Instagram kayak gitu. Lebih banyak dari mana? Dulu tiga-tiganya. Tapi Oke, semenjak sekarang kan kayak ini kalau jujur ongkos kirim semakin naik nih. Jadi customer betul. lebih seneng offline itu loh. Kalau saya dulu itu antrian siang ya untuk makan siang itu bisa sampai 10-20 ojol untuk makan siang dulu itu sekitar ya 2021 lah. 21. 2021, 2022 itu saya masih rame. Sampai rame banget. Nah, kalau sekarang itu keluhannya itu di ongkos kirim. Jadi, kalau sekarang saya ngasih solusi, akhirnya saya kerjasama dengan platform yang lain yang benar-benar basicnya itu di apa pengiriman ya, itu Mhm. sih. Ya, Oke. alhamdulillah kan akhirnya dapat potongan, potongan harga. Kadang apa kayak kemarin Hempes itu ada 1 bulan kita ada dapat free ongkir per 15 kilometer Kak Vi. Oh, alhamdulillah nih kayak gitu loh. Jadi sisanya bisa bisa kita buat apa ya? Kita buat yang lain kayak gitu. Oke, nah tadi kan Kak Vivi juga cerita 2014 resign, terus akhirnya di rumah berbisnis, ngurusin keluarga, 2021 FNB, 2020 FNB nitip-nitip nitip ke kantor suami. Nah sekarang runningin si Opang nih sendiri atau sama suami nih, atau suami malah jadi resign malah bantuin si Opang nih? Jangan, jangan dulu. Oh iya. Lumayan kan nanti kalau ada biaya pensiun kan ada, tapi yang jelas dulu dulu sempet ada apa ya? eh, Kayak aduh apa ya, aku kok yang lainnya itu couple planner semakin gede, saya ada loh sempet kayak gitu, sempet curhat sama beberapa teman, iya namanya ibu aku udah ternyata bisa juga tuh dimanfaatkan kan. Jadi dia lebih ke bagian keuangan untuk sekarang itu. Jadi kalau misal sendiri
Oke, jadi sekarang sementara suami tetap kerja, Kak Vivi ngebangun si Opang bersama tim gitu ya. Jadi memperbanyak tim aja. Nah, Benar, oke nih. benar, benar. Last question ya. Rencana dari Kak Vivi ini sebagai owner untuk pengembangan bisnis Xiaopangnya ini ke depannya akan seperti apa nih? Ke depannya akan seperti apa dan goalnya nih pengen seperti apa? Boleh di-sharing dong. Oke. Seperti yang udah aku sebutin ya, jadi aku pengennya lebih baik dari sekarang. Mungkin orang lain udah ngelihatnya baik, tapi aku bener-bener masih berproses sih sampai sekarang. Kalaupun belajar, aku masih terus belajar. Walaupun itu jualan. Jadi karena dulu mindsetku itu kerubah kayak gini loh. Semua orang itu bisa berdagang, tapi nggak semua orang bisa berbisnis. Ternyata setelah masuk berbisnis itu uangnya loh. Jadi nggak bisa kayak ngikutin apa ya sesuai aliran sungai kayak gitu nggak bisa. Kita harus belajar dulu, kita harus apa ya melakukan itu berproses itu dulu. Dan kalau ditanya aku goalnya seperti apa, tadi aku pingin Siopang itu goalnya, pinginnya punya Siopang Resto. Jadi saya belum punya resto dengan tim yang solid itu ya kedepannya saya pinginnya saya sudah ada resto. Semoga ya dengan apa ya perjuangan saya, doa-doa dari customer nih yang selama ini saya terima dan produkku juga aku pinginnya lebih diterima dengan apa sama masyarakat yang lebih banyak lagi kayak gitu sih. Itu aja Kak. Oke. Oke nih teman-teman Foodpreneurs, seru banget nih ya sore hari ini perbincangan kita bareng Kak Vivi, Vivi Siopang, Kak Vivi Siopang. Saya mau memberikan sedikit info nih untuk sahabat foodies semua di sini. Untuk sahabat foodies yang ingin memulai bisnis kuliner atau melanjutkan bisnis kuliner tapi bingung mulai dari mana dan merasa butuh mentor, apalagi tidak mau ambil resiko yang lebih besar, yuk upgrade ilmu bisnis kuliner untuk genjot performa bisnis kuliner lebih optimal dan bisnis makin cuan dengan cara join di program Foodies. Nah, di sini ada Foodies Mentoring Program. Pilih topik mentoring mulai dari marketing and branding, operational and supply chain management, financial and tax, organization development, B2B partnership, dan kemitraan atau topik yang Anda perlukan. Nah, mentoringnya dilakukan secara online atau offline di Bandung atau Jakarta. Durasi mentoringnya itu 2 jam, mentoring one by one private, pilih mentor sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, dan juga nanti jika membeli produk tersebut dapat free 10 e-course, kelas ide dan modal bisnis kuliner yang senilai 599.000. Terus ada kelas kelas marketing fundamental dengan senilai 599.000 dan masih banyak e-course lain yang bisa kalian dapat secara free. Nah, eh, langsung aja yuk yang tertarik ikut mentoring sekarang hubungi WACS Foodies di https bit.ly/private mentoring garis miring live IG atau DM Instagram Foodies di @foodies.id sekarang juga. Nah, oke, terima kasih waktunya untuk Kak Vivi, terima kasih untuk teman-teman yang nonton. Semoga sharing sore hari ini bermanfaat untuk sahabat Foodies yang nonton dan menjadi pahala dan berkat bagi kita semua. Nah, sebelum kita selesai sesi live sore ini, boleh dong Kak Vivi kasih closing statement nih atau pesan-pesan untuk semua foodpreneur di Indonesia dan khususnya juga nih buat ibu-ibu rumah tangga nih. Nah, apa nih pesan-pesannya nih dari Kak Vivi nih? Kalau buat apa ibu-ibu dan semuanya ya pembisnis semuanya tetap semangat, konsisten.
Jadi jangan menyerah entah apapun kondisinya, karena kita nggak ngerti ke depannya kita bakal berhasil itu sampai di titik mana, kita nggak ngerti. Jadi terus konsisten, karena belakangan tuh banyak yang sering menyerah, baru apa ya, sepi sebentar menyerah, tapi karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa, kita harus tetap semangat, konsisten, jangan lupa ya belajar. Yang belajar bukan anak sekolahan aja, kayak tadi yang sudah disebutkan, tanpa mentor, saya pun juga kayak gitu. Saya juga perlu dimentorin juga. Jadi kalau apa ya, mentor pun itu buat apa ya, membuka mindset kita untuk scale up ke bisnis kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itu sih. Oke. Nah, sebelum sesi ini selesai, boleh dong kita foto dulu nih, Kak Vivi. Dan sahabat foodies bisa ambil screenshotnya nih ya. Oke, kita foto ya. Bisa kayak gini nih, foodies nih, lagu foodies. Oke, oke teman-teman bisa screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Kak Vivi. Nah, untuk teman-teman yang tadi udah screenshot bisa upload di IG story-nya. Nanti ada promo spesial dari Foodies untuk sahabat Foodies yang terpilih. Oke, sampai ketemu di Foodies on Sharing berikutnya. Terima kasih Kak Vivi, terima kasih teman-teman food trainer yang sudah join di sore hari ini. Maju terus pembisnis kuliner Indonesia. Terima Terima kasih Kak Vivi. kasih. Ya, sama-sama. Sehat-sehat ya.